Selamat pagi Pak Denny, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan pitching deck produk media konkret podcast yang sudah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita Putri Mayati, 29/2012/104. Tujuan pitching deck ini memperkenalkan podcast Sapusan sebagai media konkret inovatif untuk memahami konsep satuan, puluhan, dan ratusan dalam operasi penjualan dan pengurangan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana podcast Sapusan membantu siswa belajar secara visual, interaktif, dan menyenangkan. Lalu masalah yang ingin saya bicarakan yaitu yang pertama, beberapa siswa kelas 3 SD Negeri Bener mengalami kesalahan konsep saat menjumlahkan atau mengurangi angka dengan mengelompokkan satuan, puluhan, dan ratusan. Yang kedua, banyak guru masih mengandalkan metode ceramah atau hanya menggunakan buku dan angka tanpa alat bantu konkret. Yang ketiga, tanpa alat bantu konkret, siswa kesulitan memahami hubungan antara angka dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Lalu solusi yang saya buat yaitu media podcast Sapusan. Podcast Sapusan ini memiliki nama kepanjangan yaitu Pod Konsep Satuan, Puluhan, dan Ratusan. Podcast Sapusan merupakan alat belajar yang membuat matematika lebih mudah dan menyenangkan. Alat ini terdiri dari papan permainan untuk menyusun angka, kantong pot untuk mengelompokkan satuan, puluhan, dan ratusan, serta tanda operasi tambah dan kurang untuk membantu menghitung. Bunga kertas dari kertas kelompok sebagai representasi angka, lalu kartu tantangan berisi soal-soal latihan, serta buku panduan untuk membantu guru dan orang tua. Yang pertama itu ada kartu tantangan yang berisi soal penjumlahan dan pengurangan dengan tingkat kesulitan berbeda. Beberapa kartu memiliki tantangan tambahan seperti menyelesaikan soal dalam waktu tertentu. Berikut tampilan belakang kartu tantangan yang saya buat serta ini tampilan depannya. Lalu yang ketiga ada buku panduan podcast Sapusan yang berisi yang pertama penjelasan tentang podcast Sapusan, lalu yang kedua cara bermain atau aturan permainannya, yang ketiga contoh soal dan penggunaannya dalam podcast Sapusan, yang keempat tips bagi guru dalam mengajar menggunakan media ini, yang kelima evaluasi hasil pembelajaran menggunakan podcast Sapusan. Next. Lalu di sini ada cara penggunaannya. Yang pertama, siswa mengambil satu kartu tantangan yang berisi soal penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua, siswa menentukan nilai angka dari soal tersebut dan mengambil bunga kertas sesuai jumlah angka. Yang ketiga, siswa menempatkan bunga kertas pada kantong pot yang sesuai satuan, puluhan, ratusan. Lalu yang keempat, jika menggunakan tanda tambah, maka bunga ditambahkan sesuai angka yang ada di soal. Yang kelima, jika menggunakan tanda kurang, maka bunga diambil atau dikurangi sesuai angka di soal. Yang keenam, siswa menyebutkan hasil akhir setelah proses penjumlahan atau pengurangan. Yang ketujuh, guru mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Next. Keunggulan podcast Sapusan yang pertama menggunakan pendekatan visual dan interaktif untuk membantu anak lebih cepat memahami konsep matematika. Yang kedua, mengubah pembelajaran matematika menjadi permainan yang lebih seru. Yang ketiga, dibuat dari kertas kelompok, yellowboard, dan bahan lain yang aman bagi anak-anak. Yang keempat, diproduksi dengan biaya rendah sehingga dapat dijangkau oleh banyak sekolah atau keluarga. Yang kelima, material yang digunakan cukup mudah didapatkan sehingga memungkinkan untuk siapa saja dapat membuatnya. Yang keenam, media ini juga berbasis permainan sehingga membuat siswa lebih antusias dan aktif dalam belajar. Sekian presentasi dari saya. Oke, kita Oke, yang menjadi unik apa? Biasanya saya temuin itu Pak, di sininya menggunakan kertas origami yang cuma dilipat menjadi kantong. Di sini saya ganti menggunakan kertas buffalo yang lebih tebal. Lalu biasanya yang dimasukkan ke dalam puluhan dan ratusan itu hanya menggunakan stick es krim. Saya menggunakan ini, saya buat bunga seperti ini. Lalu setelah itu biasanya di sini tuh cuma plastik atau apa yang ditulisin soalnya menggunakan spidol. Saya ganti menggunakan ini untuk apa ini sudah ada angka-angkanya. Jadi cara permainan yang pertama itu harus mengambil kartu sebelumnya siswa memainkan
memainkan loncat pindah Pak. Jadi kanan sama kiri itu ada tanda tambah sama kurang. Siswa disuruh baris di tengahnya. Kemudian nanti kalau guru menyebutkan tambah, siswa harus loncat ke tanda tambah. Jika ada yang tidak loncat, berarti dia harus mengambil kartu tantangan. Itu saya contohkan. Yang pertama itu kartu tantangan penjumlahan yang berjudul Kebun Bunga Budi. Di sini ada ceritanya. Budi menanam banyak bunga di kebunnya. Di sisi kiri kebun ada 373 bunga yang sudah mekar. Di sisi kanan ada 216 bunga lagi. Berapa jumlah seluruh bunga di kebun Budi? Jadi soalnya itu kan 373 ditambah 216. Jadi di sini siswa bisa menempelkan angkanya seperti ini. Nah, setelah siswa menempelkan seperti ini, siswa memasukkan bunga yang sudah berbeda-beda warnanya. Yang warna kuning itu masuk ke dalam ratusan, serta yang warna oranye masuk ke dalam puluhan, dan warna merah masuk ke dalam satuan. Setelah ini, siswa bisa menjumlahkan bunga yang ada di dalam pot-pot ini, dijumlahkan, dimasukkan ke dalam sini, serta dihitung jumlahnya berapa. Kalau misal ini pengurangan, berarti pot yang paling atas ini dikurangkan dengan isi pot yang paling di bawahnya. Lalu setelah menghitungnya, siswa bisa menambahkan ini yang bertanda panah. Siswa bisa memasukkan nilai yang sudah sesuai dengan bunga-bunga yang di dalam pot ini. Misal 3 ditambah 6 itu 9. Ditambah 1 itu 8. Oke, ditambah 2. Ini Pak. Oke, kan saya pernah lihat kayak gini, yang membedakan ini sama yang sudah apa? Saya membuat kartu tantangan ini ada ceritanya Pak. Jadi siswa menentukan sendiri berapa jumlah, misalnya 373. Di situ tidak dibuat 373 ditambah 216 itu tidak langsung ditulis seperti itu. Jadi siswa harus mencari tahu itu ditambah atau dikurang. Kartu tantangan di awal ya berarti? Iya. Lalu selain itu saya membuat buku panduannya. Jadi ketika misal ini saya buat, kalau guru cara penggunanya, guru bisa menggunakan buku panduan ini. Oh, ada panduannya. Iya. Oke, saya rasa cukup. Teman-teman ada masukan? Kalau kita kasih proof untuk kita potong dulu.